Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, kita coba lupakan sejenak hasil minor dari ajang kualifikasi Piala Dunia kemarin malam antara timnas Jepang menghadapi timnas Indonesia, yang mana hasilnya tentu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ari Kahayang mah menang gitu ya, tapi ya bagaimanapun juga ya ini bisa dijadikan pelajaran dan bahan evaluasi yang besar untuk jajaran pelatih dan juga ya pemain, bahwa kemenangan satu kali itu harusnya dijaga gitu ya, jangan sampai luntur oleh ya segelintir orang yang memanfaatkan situasi. Contohnya mungkin bagi-bagi jam gitu ya, yang mana ngabibingah lah, tapi ternyata itu ada yang terlena dengan perayaan atau bagaimana, walaupun kita belum dipastikan lolos, tapi apapun itu hasilnya insya Allah lah masih belum menutup peluang timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia. Jadi masih ada beberapa fase yang harus dilalui gitu ya. Kita doakan yang terbaik saja teman-teman. Baik, kita masuk ke pembahasan Persib Bandung lagi, yang mana luar biasa gitu, dari puluhan komentar atau ratusan bahkan ya sudah mencapai ribuan dari beberapa hari yang lalu. Ini komentarnya negatif gitu ya ke manajemen Persib Bandung, yang mana dengan keluarnya Gustavo Franca kemarin dihatur nuhunkan, ini memang tertuju ke manajemen Persib Bandung, yang mana yang nggak bisa menjaga aset pemain, katanya tidak bisa menghargai punggawa yang sudah berjuang untuk membawa Persib Bandung bintang 4 dan lain sebagainya. Nah ini juga yuk kita coba bedah dari sisi yang lain atau dari objektif yang lain gitu ya, tidak hanya melihat dari satu sisi saja. Sebetulnya apa sih yang ingin dihadirkan oleh manajemen Persib Bandung dan jajaran pelatihnya gitu ya, yang mana ya tidak mungkin juga tanpa persetujuan Bojan Hodak manajemen melakukan hal-hal yang memang di luar kewenangannya gitu ya. Tapi ya di sini juga memang agak sedikit pabelit teman-teman di saat pelatih mengajukan pemain yang harus bertahan, namun karena budget dan lobby untuk kontrak dan jumlah durasi yang tidak sesuai, ini juga menjadi masalah gitu ya, bahwa ya sepak bola Indonesia ya harus terus di-upgrade lah dari luar ataupun internal setiap klubnya gitu teman-teman. Tapi mudah-mudahan tidak ada masalah lagi ke depannya, semua sudah clear setelah hatur nuhun ya terbitlah Wilujeng Sumping. Kita tunggu hal-hal yang menarik, dan ini juga kita masih menjaga untuk kesakralan manajemen yang ingin menghadirkan kejutan terhadap teman-teman Bobotoh, katanya biar ya berasa kejutannya, sehingga kita sama sekali menutup rapat gitu ya apa yang akan menjadi kejutannya. Tapi ya nanti kita coba bahas sedikit sebenarnya ingin menghadirkan kejutan apa sih manajemen teman-teman gitu ya. Jadi ya kita tarik benang merahnya dulu mengenai salah satu pernyataan Kang Aditya yang akan merampingkan skuad Persib Bandung musim depan. Sebetulnya apa gitu yang terjadi gitu ya, apa yang akan dilakukan Persib Bandung musim depan dengan merampingkan skuad yang sebelumnya membawa Persib Bandung dari bintang ketiga dan bintang keempat gitu ya, yang akhirnya musim depan tidak lanjut di Persib Bandung. Nah ini ada sedikit utas atau ada sedikit pembahasan dari tim redaksi yang mudah-mudahan bisa membuka filosofi baru, yang mana teman-teman bisa melihat dari sisi yang berbeda gitu ya. Yang pertama teman-teman, Kang Aditya pernah mengatakan bahwa musim depan Persib Bandung akan melakukan peremajaan pemain gitu ya. Apakah sudah terbukti? Sudah. Jadi ya banyak pemain sekarang yang sudah hatur nuhun gitu ya. Nah, apakah memang ini tepat
50-50 kalau dibilang tepat. Kalau dibilang sudah melakukan peremajaan, sudah. Kalau dibilang tepat, belum tentu, masih 50-50. Karena pemain yang diproyeksikan kan rata-rata berusia 30 tahunan katanya gitu ya. Dan itu pun akan disesuaikan 3-5 tahun ke depan. Tidak secepat ini. Pikiran kita kan mungkin cuma 2 meren atau 3 orang yang akan out. Ternyata sekarang sudah mencapai jumlah yang maksimum gitu ya, 11 orang. Nah ini yang mana ya dibilang tepat atau tidak, di bawah usia 30 tahun pun memang hatur nuhun gitu ya. Jadi ya ada mungkin sisi yang lain yang harus kita gali dari pernyataan Kang Aditya ini. Yang kedua teman-teman, kenapa Kang Aditya mengatakan bahwa musim depan adalah waktu yang pas untuk merampingkan skuad Persib Bandung. Nah ini juga ada beragam penjelasan sebetulnya, tapi kita ambil yang umumnya saja. Yang pertama, Persib memerlukan dana untuk pembangunan infrastruktur gitu ya, dan juga fasilitas yang akan berlangsung beberapa tahun ke depan, karena di samping biaya tidak sedikit untuk membangun fasilitas ini, dan juga ya waktu gitu ya, waktunya juga kalau nggak dimulai sekarang badai irahade gitu bobotoh. Jadi ya mungkin harus ada pengorbanan di balik fasilitas yang akan dibangun nanti. Pengorbanannya ya mungkin inilah salah satunya gitu ya. Jadi kita juga harus berpikir ke situ, ya udah mungkin pemain mahal dikorbankan untuk biayanya sedikit ditarik untuk fasilitas, daripada kita beli pemain mahal gitu ya, tapi fasilitasnya ya gitu-gitu kan ya, bahkan jalan di tempat. Nah ini yang akan dirubah oleh manajemen saat ini. Jadi Kang Adit ini ingin merubah SOP internal manajemen Persib Bandung berbeda dari manajemen sebelumnya katanya, yang mana sekarang ya ingin lebih gercep cepat gitu ya, ingin merealisasikan beberapa mimpi yang sempat tertunda, diantaranya fasilitas teman-teman itu. Lalu selanjutnya lagi, kenapa harus ada peremajaan? Jadi ini juga ada beberapa cabangnya lagi gitu ya, ada benang putih, benang birunya. Dari benang merah, benang birunya dulu lah. Benang birunya adalah Bojan Hodak kemungkinan akan merubah gaya permainan Persib Bandung musim depan biar lebih fresh lagi, biar pemain juga tidak bosan. Dan di sini juga selain gaya bermain, Bojan Hodak diyakini akan membawa satu filosofi sepak bola yang baru gitu ya, karena dengan pemain-pemain yang baru ini dia lebih enak biar diadaptasinya semua elemen kena gitu ya, baik dari pemain lama dengan pemain baru bisa mudah diterapkan apa yang Bojan Hodak inginkan di musim depan gitu ya. Jadi ya itu salah satunya membawa filosofi baru dengan ya gaya permainan yang baru. Lalu benang putihnya adalah Bojan Hodak ingin ya merealisasikan keinginan manajemen Persib Bandung yang ingin peremajaan dan juga yang ingin menunjukkan talenta asli Jawa Barat atau pemain-pemain muda. Nah, musim depan dengan diadakannya perampingan skuad ini, jadi Bojan Hodak bisa menampilkan talenta-talenta muda gitu ya, yang menjadi pelapis pemain utama teman-teman gitu ya. Kalau kemarin kan ada pemain senior dilapis pemain senior gitu ya, baru kalau cedera atau akumulasi kartu yang muncul pemain muda, dan kemarin juga banyak beberapa yang belum pernah dapat menit bermain. Nah, kalau sekarang inginnya dimunculkan menjadi pelapis pemain utama, teman-teman. Jadi langsung menjadi pelapis pemain utama, bukan pemain ketiga yang menjadi pelapis. Nah ini yang memang sedang direncanakan oleh manajemen Persib Bandung. Itu kenapa harus ada perampingan. Dan yang terakhir, kenapa harus ada perampingan? Ya ini juga berdasarkan pengalaman musim kemarin pun, atau 2 musim kemarin, ketika Luis Milla juga mengatakan ingin ada perampingan agar biar lebih mudah ngatur katanya. Dulu Luis Milla kan gitu ya ngomongnya, agar pemain Persib bisa lebih enak diatur dan paham apa yang dia omongkan gitu ya, daripada ada pemain yang memang merasa hebat tapi tidak mengikuti pola permainannya. Nah ini menjadi masalah, dan itu memang menjadi masalah di era Luis Milla di akhir-akhir gitu ya, di akhir kompetisi kan memang kacau gitu ya untuk bermainnya. Nah Luis Milla sendiri bilang ada pemain yang tidak
ikut instruksi saya. Nah, inilah yang ingin dijaga gitu ya. Bojan Hodak juga ingin setidaknya tuh instruksi yang dia beri itu semua pemain menerima, tidak ada yang mengabaikannya. Nah, makanya kenapa harus perampingan biar semuanya rata. Dari pemain senior ada yang memang dianggap masih pantas gitu ya, dan juga pemain muda yang masih fresh pikirannya, dan juga pemain baru yang nantinya masih fresh juga untuk dikasih filosofi bermain di musim depan gitu teman-teman, yang mungkin bisa membuka ya untuk wawasan baru buat teman-teman bobotoh kenapa harus ada perampingan, sehingga kita juga tidak berpikiran waduh semuanya out ini kumaha Persib bakal kieu bakal gitu ya, bakal sama dengan Madura dulu yang hampir juara tapi ya melego pemain-pemainnya sekarang ada di papan bawah. Nah, ini mudah-mudahan tidak terjadi karena tidak bisa head to head disamakan gitu ya. Madura United juga sempat mengalami krisis keuangan karena bosnya tertangkap waktu itu dengan kasus korupsi, jadi ya memang goyang gitu ya keuangannya dan lain sebagainya. Nah, ini bukan karena penampilannya menurun ya karena situasi di dalam permainan, tapi itu internal ya atau eksternal yang memang mengganggu kesiapan tim Madura pada saat itu. Jadi ya tidak head to head lah kalau dibandingkan dengan Madura United teman-teman. Ini kita secara positif saja gitu ya, tidak negatif thinking dulu. Nah, untuk selanjutnya ada mungkin yang berpikiran aduh ini kumaha katanya, bener nggak nih Persib mau beli pemain grade A, sedangkan sekarang pemain yang grade A-nya aja pada dibuang-buangin gitu ya, termasuk ya beberapa legenda Nick Kuipers gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini gini teman-teman, kita kasih contoh yang sederhana saja. Katakanlah Persib punya uang 8M misalkan ya, 8M ini mau beli siapa sih pemainnya gitu ya. Kalau memang kemarin pemain-pemain yang sudah diaturkan nuhun 8M katakanlah bisa membeli 2 pemain gitu ya, 2 pemain katakanlah secara kasarnya 8M itu bisa beli 2 pemain. Nah, di zaman sekarang atau di musim depan Persib Bandung ya kemungkinan 8M ini bisa dibagi-bagi gitu, 8M 2M-nya buat infrastruktur, buat fasilitas, 6M-nya ini bisa buat beli pemain 1 gitu ya. Kenapa 1? Satu pun grade-nya grade A yang bisa 3 posisi atau 2 posisi, sehingga ya bisa mengcover 2 pemain di sini. Nah, ini lebih menguntungkan gitu ya, bisa mengcover beberapa posisi, harganya nggak apa-apa segitu, agak sedikit mahal daripada pemain sebelumnya, namun ya bisa dipertanggungjawabkan lah skillnya gitu ya, daripada kemarin katanya aduh lebar si Ian nu datang si itu nu datang dengan harga segini ternyata jong. Nah, ini juga kita ya harus tetap mengikuti lah atau terus mendampingi. Kalau memang pemain yang tidak sesuai nantinya yang sudah dibeli ini ya kita bisa minta evaluasi di putaran kedua. Tapi sebelum datang atau sebelum diperkenalkan atau sebelum main lah ya, nanti ya jangan berpikiran negatif dulu gitu ya. Kita kawal sama-sama lah, kita doakan saja biar prestasi Persib musim depan lebih baik lagi dengan diadakannya perombakan hampir 60% di tubuh Persib Bandung teman-teman gitu ya. Jadi ya minimal gitulah untuk contoh sederhananya gitu teman-teman. 8M bisa dibagi beberapa sektor. Kalau dulu 8M habis oleh pemain, kalau sekarang 8M ya bisa dibagi-bagi untuk fasilitas naaya dan lain sebagainya gitu ya. Dan yang mudah-mudahan lebih terbuka lagi pandangan dari teman-teman bobotoh semua. Mudah-mudahan jadi ilmu baru lagi gitu ya. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan atau ya kalau kepanjangan kita baca sapa-sapa dulu aja. Ini udah ada dari Bobotoh Pandeglang Banten katanya. Waduh, nih dari Bobotoh Pandeglang Banten. Lalu ada Kang Mardiono Bobotoh Bogor. Wah, ini Kang Mardiono Bobotoh Bogor. Lalu ada juga dari Viking Karawang, dari Berdin Purwodadi. Lalu ada dari Kang Tatang Bobotoh Garut katanya. Lalu ada dari Bobotoh Depok.
Ada juga Kang Dede Bobotoh Bandung. Wah, ini Kang Dede. Arab Saudi hadir. Wah, jauh juga lumayan. Lalu dari Bobotoh Kunduran, Bobotoh Incheon Korea. Wah, Incheon bacanya ya, atau gimana? Bobotoh Incheon Korea. Lalu ada, oh udah, ini masuk ke pertanyaan. Kang, bener nggak rilis pemain Persib akan ada di Megatron hari ini? Waduh, iya nggak tahu ya, mungkin bisa jadi hari ini atau besok atau minggu ini ya, kita lihat dulu saja teman-teman, karena ya akan ada sesuatu kejutan katanya ya. Kita juga menjaga kejutan itu biar ya teman-teman ngerasain feel-nya gitu ya, bahwa wah bener ini gitu ya. Jadi ya kita sebisa mungkin ini hati-hati dan juga ya menjagalah kerahasiaan itu, karena nggak enak juga kalau udah bocor sana bocor sini ya, jadi nggak ada kejutannya gitu ya. Jadi ya disaksiin aja lah, bisa hari ini, bisa besok, bisa minggu ini, atau bagaimana. Nah, kalau untuk yang di Megatron kemarin sedang rame, bisa ada beberapa pertanyaan sebetulnya teman-teman, bukan hanya rilis pemain saja. Jadi bisa jadi itu ngasih tahu kan yang video nanti kita tampilin lah habis ini ya videonya. Tapi ada beberapa, katakanlah yang terakhir misalkan pundak Adam Alis ditepak gitu ya, ku salah saiji saha gitu. Nah, ini ditepak lalu to be continue gitu, atau ya nanti videonya berlanjut. Nah, sedang apa, bisa jadi nanti pemberitahuan bahwa akan ada launching pemain tanggal sekian atau di mana. Nah, itu bisa jadi, atau memang akan ada lelang jersey, ngasih tahu Adam Alis, hey, ayah lelang jersey ya, misalkan, bisa gitu ya. Atau ya memang ketiga ada rilis pemain, begitu ditepak si pemain iya, nah lain sebagainya. Karena memang sekarang ya katanya kabarnya kemarin memang ada beberapa pemain yang sedang syuting gitu ya, dan melakukan photoshoot. Nah, ini ya saya juga ya nggak tahu, cuma taunya dikasih tahu akan berhubungan dengan GBLA gitu ya. Apakah memang nanti rilisnya di GBLA atau syutingnya di GBLA atau bagaimana, atau ya ini juga ya kita nikmatin saja lah teman-teman, biar tidak terbuka gitu ya untuk kejutan yang akan coba dihadirkan oleh manajemen Persib Bandung. Nah, kita coba ini dulu lah biar yang penasaran sebetulnya ada apa sih di Megatron kemarin yang sedang viral. Kita juga punten-punten ini dikirimin, kalau memang yang punya videonya insya Allah lah kita juga minta izin ya, cuma memang tidak ada namanya, jadi takutnya dari siapa kita coba minta izin sekarang saja ya. Kalau yang punya video mangga ditulis komentar saja di sini gitu ya, karena ya ini namanya kiriman, takutnya kan bagaimana gitu ya. Nah, ini ada kiriman teman-teman, ada kiriman video yang kemarin ada di Megatron, dan sebetulnya apakah ada Wilujeng Sumping atau tidak. Nah, ini juga kita sekalian tampilkan ya Wilujeng Sumpingnya sekalian gitu ya. Jadi setelah video Megatron kemarin, lanjutannya bagaimana kita langsung tampilkan di sini. Mangga disimak teman-teman, akan ada Wilujeng Sumping dari siapa? Silahkan. Go. Nah, itu mungkin sedikit infonya ya teman-teman, mudah-mudahan menghibur lah daripada nunggu stres pisan gitu ya. Ada sedikit ya hiburan di situ. Baik, yang terakhir mungkin ini ada pertanyaan yang memang mungkin ada yang penasaran juga nih. Kang, SDM dari PSIS bener ke Persib OG?
wah SDM Septian David Maulana gitu ya. Ini pun sempat menjadi rumor tahunan, apalagi sekarang SDM sudah pamit juga gitu ya dari PSIS. Jadi bedol juga nih PSIS karena turun ke Liga 2 karena ya SDM dan juga Dewangga katanya memang ingin tetap bermain di Liga 1. Jadi ya ada salah satu klub yang sekarang juga ada di Liga 1 yang promosi katanya, yang memang SDM ini mahal katanya harganya dan lain sebagainya. Jadi ya apakah Persib siap menebusnya sama dengan kasusnya Dewangga yang ada klausul khusus katanya kontraknya Persib siap menanggung gajinya, menanggung sisa kontraknya dan lain sebagainya, maka ya bisa katanya. Tapi kalau nggak sanggup ya mungkin ada klub lain yang sanggup. Nah ini ya kita tunggulah, nggak tahu siapanya, apakah benar ke Persib atau tidak. Kita lihat nanti ketika sudah mulai Wilujeng Sumping secara beruntun gitu ya teman-teman. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.